Hai, selamat datang kembali di channel Ceritain Dong, di mana kamu bisa menemukan cerita-cerita yang seru di channel ini. Di video kali ini, kami akan menceritakan film animasi dari Pixar Animation, yaitu Soul. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, inilah seluruh alur cerita Soul. Kami akan memperkenalkan sosok pria hitam yang bernama Joe Gardner, seorang guru musik paruh waktu di sebuah sekolah menengah ke atas. Di saat ia sedang mengajar, kepala sekolah datang menghampiri Joe. Kepala sekolah menyampaikan berita baik kepada Joe, yaitu Joe sekarang bukan lagi pekerja honorer, tetapi Joe sekarang diangkat sebagai guru musik tetap. Jaminan pekerjaan, asuransi kesehatan, dan uang pensiun akan didapatkan oleh Joe. Tetapi Joe tidak memperlihatkan ekspresi gembira atas surat pengangkatan guru tetap itu. Namun, berbeda dengan ibunya, Ibu Joe sangat senang sekali mendengar Joe diangkat sebagai guru musik tetap. Ibu Joe adalah seorang penjahit pakaian. Ibu Joe sangat senang dan meminta Joe untuk menerima tawaran pekerjaan itu. Tapi di saat yang bersamaan, pria yang bernama Carly membawa kabar yang sangat menarik. Carly dulunya adalah murid di kelas musiknya Joe. Carly memberitahukan Joe bahwa dirinya sekarang adalah pemain gendang untuk pemain jazz terkenal, yaitu Dorothy Williams. Mendengar akan hal tersebut, Joe sangat bangga pada Carly, karena Joe juga mengidolakan Dorothy Williams. Menurut Joe, Joe bisa mati dengan bahagia jika dirinya bisa tampil bersama Dorothy. Ini hari keberuntunganmu, Joe. Carly meminta Joe untuk bisa tampil bersama tim Dorothy. Mendengar hal itu, Joe langsung berlari secepatnya menemui Carly. Sesampainya di tempat Carly, Joe langsung menemui Dorothy yang sedang berlatih. Carly pun memperkenalkan Joe kepada Dorothy. Ini adalah guru musik SMP-ku, Tuan Joe Gardner. Halo Dorothy, saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda, jadi panggil saya Joe. Carly memberitahu Dorothy bahwa Joe adalah anak dari Ray Gardner. Dorothy yang awalnya meragukan Joe karena Joe hanyalah seorang guru musik, menjadi terpukau saat Joe menampilkan alunan musik pianonya. Setelah mendengar musik jazz dari Joe, Dorothy bertanya-tanya, "Joe Gardner, dari mana saja kamu?" "Joe, apakah kamu punya setelan yang bagus?" "Carilah setelan Pak Guru yang bagus," kata Dorothy. "Kembali besok malam, tampil jam 9, persiapan jam 7, kita lihat kemampuanmu." Joe diterima. Inilah pekerjaan yang Joe impikan selama ini. Joe pun sangat senang. Joe berlari di jalan. Joe sangat gembira. Saking senangnya, Joe sampai tidak memperhatikan di sekitarnya. Sampai di mana Joe mendapatkan malapetaka. Joe terjatuh di lubang selokan yang dalam. Sampai Joe terlihat menjadi sosok biru yang lucu. Sosok biru ini ada representasi dari jiwa manusia. Joe yang kebingungan kenapa di sekelilingnya menjadi gelap gulita, sampai di mana Joe melihat cahaya putih yang sangat besar di depannya. Jiwa Joe kebingungan. Joe berlari berlawanan arah. Di sini Joe bertemu dengan jiwa yang berumur 106 tahun. Jiwa nenek ini menyadari kenapa Joe kebingungan. Nenek ini pun memberitahu Joe bahwa ini adalah alam sesudah, yaitu alam sesudah kehidupan, the great beyond. Tapi Joe menolak untuk mati. Joe yang masih mempunyai mimpi yang belum terwujud, yaitu pertunjukan bersama Dorothy. Joe pun menjauh ketika ketiga jiwa tersebut menuju the great beyond. Penolakan dari Joe berujung dirinya terpisah dari jalur the great beyond. Joe pun jatuh di dalam kegelapan dan menembus ke dimensi antah berantah. Di saat terbangun, Joe sudah berada di tempat yang dikelilingi rumput-rumput biru. Di tempat itu, Joe bertemu banyak makhluk-makhluk kecil yang seperti dirinya, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Makhluk-makhluk ini adalah jiwa sebelum kehidupan. Kemudian makhluk aneh lagi mendatangi Joe dan menyangka Joe adalah seorang mentor. Joe yang bingung bertanya, "Siapakah kamu?" "Aku adalah penggabungan seluruh medan kuantisasi alam semesta, muncul dengan wujud yang bisa diterima oleh otak kecil manusia. Kalau kamu bingung, panggil saja aku Jerry." Joe bertanya kepada Jerry, "Apakah Joe berada di surga?" "Tidak Joe, kamu belum di surga, ataupun di neraka." Jerry menjelaskan kepada Joe bahwa di sini bukanlah alam sesudah, tetapi alam sebelum, yaitu the great before, di mana jiwa sebelum masuk ke alam bumi.
Jerry menjelaskan bahwa Joe belum mati, tetapi sekarang tubuh Joe dalam pola bertahan. Sementara di Great Beyond, kita diperlihatkan dengan seorang akuntan bernama Terry. Terry yang sedang menghitung jiwa-jiwa yang akan masuk ke Great Beyond menyadari ada yang aneh. Terry menemukan ada satu jiwa yang hilang dari rombongan. Saat Jerry mengantar Joe kembali ke rombongan, Joe bertanya kepada Jerry, jiwa-jiwa kecil itu bagaimana mereka bisa datang ke bumi? Jerry menunjukkan dan memberitahu, mereka bisa sampai ke bumi dengan melompat ke gerbang bumi. Dengan cara itu, mereka bisa dapat kepribadian yang utuh. Saat menjelaskan hal tersebut, secara diam-diam, Joe melompat ke gerbang bumi. Sekeras apapun usaha Joe, hasilnya tetap sama. Joe kembali lagi ke Great Before. Singkat cerita, Jerry menganggap Joe adalah seorang mentor. Saat Joe ragu bahwa dirinya ada di tempat Great Before, Jerry pun mempersilahkan Joe untuk mundur jadi mentor dan boleh kembali ke Great Beyond. Joe yang takut berpikir bahwa menjadi mentor sepertinya menyenangkan. Lucunya, semua Jerry dipanggil Jerry oleh Jerry. Sampai-sampai Joe bertanya, kenapa semua dipanggil Jerry? Di saat bersamaan, Terry datang, lalu memberitahu Jerry bahwa ada hitungan yang salah. Namun Jerry meragukannya bahwa hitungannya tak salah selama berabad-abad. 151.000 jiwa masuk ke alam sesudah setiap harinya. Berarti 105,2 jiwa per menit, 1,75 jiwa per detik, dan aku hitung semua, kata Terry. Jadi, tugas Terry adalah mengawasi jiwa-jiwa yang sudah masuk ke alam sesudah dan melakukan pembukuan. Terry pun langsung mengecek semua daftar nama-nama yang sudah masuk di ruangan data nama orang yang sudah terdaftar di alam sesudah. Singkat cerita, Joe sampai di sebuah tempat yang dinamakan Seminar Dirimu. Di sana Joe bertemu dengan para mentor lainnya. Para mentor didatangkan ke Seminar Dirimu bertujuan untuk membantu para jiwa-jiwa baru untuk menemukan percikan apinya. Percikan api akan didapatkan di mana jika jiwa baru itu mendapatkan sesuatu yang dapat menginspirasinya. Dengan begitu, jiwa baru mendapatkan tiket masuk untuk masuk ke bumi. Mengetahui hal tersebut, Joe langsung merencanakan sesuatu. Joe akan menjadi mentor jiwa baru. Lalu saat jiwa baru mendapatkan inspirasi, Joe akan merebut tiket masuk ke bumi dan melompat kembali ke tubuhnya. Lalu para mentor satu persatu dipanggil dan dipasangkan dengan satu jiwa baru untuk menjadi mentornya. Lalu satu mentor dipanggil, yaitu mentor Bjorn T. Borgenson. Secara kebetulan Joe sedang memakai kartu nama Dr. Borgenson. Joe pun langsung disorot dan tersadar bahwa itu adalah dirinya. Ternyata sebelumnya Joe mengambil nama Dr. Bjorn T. Borgenson. Dan sekarang Joe harus bertanggung jawab untuk mementori jiwa baru. Dr. Borgenson di masa hidupnya adalah seorang psikolog anak terkenal yang baru saja menerima hadiah Nobel. Joe akhirnya dipasangkan dengan jiwa yang diberi nomor urut 22. Namun saat dipanggil, jiwa nomor 22 tak menampakkan dirinya. Ternyata menurut Jerry ini biasa terjadi. Jerry memaksa nomor 22 untuk keluar dan ikut seminar diri bersama Joe. Namun nomor 22 menolak karena nomor 22 tidak mau ke bumi. Ternyata nomor 22 sudah lama mengikuti seminar diri. Dulu ia punya banyak mentor orang-orang terkenal seperti Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Bunda Teresa, bahkan Bunda Teresa dibuat menangis oleh nomor 22. Joe dan nomor 22 dikirim ke sebuah tempat berisi kenangan Dr. Borgenson yang berisi inspirasi-inspirasi yang telah dicapai oleh Dr. Borgenson. Lalu nomor 22 mengatakan bahwa Joe akan selalu gagal bagaimanapun Joe membantunya. Joe pun mengatakan bahwa dia bukanlah Dr. Borgenson yang asli, bahkan juga bukan seorang mentor. Lalu mereka berdua pergi di mana kenangan Joe sebenarnya. Dan nomor 22 akhirnya mengetahui bahwa benar Joe bukanlah Dr. Borgenson. Joe pun bernostalgia akan kenangannya, sampai di mana Joe melihat kenangan masa kecilnya saat Joe dan ayahnya pergi ke sebuah klub jazz. Namun Joe pada waktu itu mengatakan dirinya tidak menyukai jazz. Ayah Joe pun mengatakan bahwa jazz adalah musik improvisasi bangsa kulit hitam. Ini salah satu kontribusi orang-orang kulit hitam kepada budaya Amerika. Namun seketika Joe terpukau saat mendengarkan musik jazz, dan di hari itu Joe sangat mencintai jazz. Bahkan jazz adalah tujuan hidupnya. Dan di akhir kenangan Joe,
Joe melihat dirinya yang sedang koma. Namun Joe menerimanya. Joe pun meminta lencana dari nomor 22. Namun sayangnya lencana tersebut belum menjadi kartu pas bumi dan lencana tersebut harus diisi dengan percikan api jiwa nomor 22. Maka mereka mempunyai rencana. Bagaimana Joe akan membantu nomor 22 menemukan percikan apinya dan memberikan kartu pas buminya kepada Joe. Maka itu akan membuat nomor 22 tidak perlu mengalami kehidupan di bumi. Saat Joe memberitahu bahwa percikan api Joe adalah Jess, namun sayangnya nomor 22 tidak menyukai Jess dan berkata tidak, Jess bukan percikan api, Jess hanyalah musik. Lalu Joe bertanya, di mana ruang segalanya? Sampai di mana Joe dan nomor 22 di ruang segalanya, di mana terdapat semua hal yang bisa dilakukan jiwa-jiwa baru. Nomor 22 dan Joe mencoba semua yang bisa dilakukan, namun tetap saja nomor 22 belum juga menemukan percikan apinya. Sayangnya waktu Joe untuk menjadi mentor nomor 22 sudah habis. Sampai nomor 22 akan dijemput oleh Jerry. Jerry akan mengantar Joe ke Great Beyond. Namun nomor 22 mengatakan kepada Jerry bahwa dirinya lupa mencoba breakdance. Lalu nomor 22 meminta kelonggaran waktu kepada Jerry. Jerry pun mengizinkan mereka. Lalu nomor 22 mengajak Joe ke sebuah kotak rahasia. Kotak tersebut adalah dimensi di mana pertemuan antara jiwa manusia yang masih hidup dan jiwa manusia yang sudah mati bisa bertemu. Namun di tempat itu juga terdapat jiwa-jiwa yang tersesat. Digambarkan jiwa tersesat tersebut seperti monster yang menyeramkan. Sampai salah satu jiwa tersesat tersebut melihat dan mengejar Joe. Lalu sebuah kapal yang terlihat seperti kapal bajak laut datang dan menangkap jiwa tersesat tersebut. Lalu mereka disapa oleh jiwa yang mengaku dirinya adalah penjelajah astral. Penjelajah astral ini juga mengenal nomor 22. Ia adalah Moonwild. Dia adalah jiwa hidup dan dapat berinteraksi dengan jiwa yang berada di alam tersebut. Lalu Joe meminta tolong kepada Moonwild untuk mengembalikan jiwanya ke tubuhnya. Moonwild berkata, itu pekerjaan kami adalah mistik tanpa batasan, menolong jiwa bumi yang tersesat. Lalu Moonwild memperkenalkan teman-temannya, jadi mereka bertiga masih hidup di bumi. Namun jiwa mereka sangat bebas berkeliaran di alam sesudah. Seperti kata Moonwild, mereka adalah penolong jiwa-jiwa tersesat di bumi. Lalu Moonwild memperlihatkan bagaimana ia menolong jiwa tersesat yang ia tangkap tersebut. Moonwild dan teman-temannya berhasil mengembalikan jiwa tersebut ke tubuh aslinya di bumi. Melihat hal itu, Joe sangat gembira dan langsung meminta agar ia segera dikembalikan ke tubuhnya. Namun sayangnya, setelah melakukan ritual pengembalian, portal yang terbuka malah The Great Beyond. Moonwild pun langsung menutup portal tersebut dan menyadari bahwa Joe sudah mati. Maka karena itu portal yang terbuka adalah The Great Beyond. Menurut Moonwild, kami belum pernah mengembalikan jiwa yang tidak tertambat. Tapi mungkin jika mereka pergi ke titik yang tipis, mereka bisa mengembalikan Joe melewat portal tersebut. Singkat cerita, mereka menuju ke titik tipis. Sepanjang perjalanan, Moonwild menjelaskan kepada Joe jiwa-jiwa tersesat tersebut tidak ada bedanya seperti yang berada di zona. Tetapi jika jiwa tersebut menjadi obsesi, seseorang akan terputus dari kehidupan. Akhirnya mereka sampai ke titik tertipis. Moonwild segera melakukan ritualnya, tetapi Moonwild menyuruh Joe untuk fokus terhadap tubuhnya dan merasakan ada di mana sekarang tubuhnya, dan rasakan apa saja yang ada di sekeliling Joe. Singkat cerita, portal pun terbuka. Joe melihat tubuhnya yang sedang berbaring koma di rumah sakit. Di dekat tubuh Joe ada seekor kucing sebagai terapi bulu kucing. Namun Joe sangat terburu-buru. Moonwild pun mengatakan kepada Joe, jangan terburu-buru. Joe pun melompat dan nomor 22 juga ikut dalam lompatan tersebut. Akhirnya jiwa Joe berhasil kembali ke alam bumi. Namun ada sedikit masalah. Jiwa Joe ternyata masuk ke dalam tubuh kucing dan jiwa nomor 22 masuk ke dalam tubuh Joe. Di dalam ruangan rumah sakit menjadi sangat kacau saat dokter masuk secara tiba-tiba. Melihat Joe yang sudah terbangun dari komanya, dokter sangat senang sekaligus sedikit agak aneh karena dokter bingung karena ucapan Joe yang ngawur soal jiwa yang salah masuk. Jelas, karena nomor 22 masuk ke jiwa Joe dan berbicara apa adanya. Berulang-ulang kalau nomor 22 berbicara kepada dokter bahwa ia sangat membenci bumi. Namun dokter menahan tubuh Joe di rumah sakit untuk pemeriksaan observasi.
Joe dan kucing merencanakan untuk segera keluar dari rumah sakit. Namun nomor 22 tidak bisa menggunakan tubuh Joe untuk berjalan karena dirinya selalu gagal uji kemudi tubuh sebanyak 436 kali. Tapi tubuh Joe harus mencobanya dan mereka harus menemukan Moonwell. Mereka pun berencana menemui Moonwell. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari rumah sakit. Namun tentu saja dengan langkah Joe yang masih belum terbiasa karena nomor 22 baru pertama kali melangkahkan kakinya di bumi. Ini adalah pertama kalinya nomor 22 melihat suasana bumi. Suasana berisik, ramainya kota New York, sibuknya orang-orang New York sampai di mana tubuh Joe berhenti dan diperingatkan oleh kucing, jangan berhenti di jalan karena ini New York. Peringatan kucing ternyata adalah cakaran. Tubuh Joe yang baru pertama kali merasakan sakit terkejut dan berlari dan mengatakan benar adanya bahwa kehidupan di bumi itu tidak baik. Namun Joe mencuri sepotong pizza dan memberikannya kepada nomor 22. Nomor 22 yang tadinya ketakutan, lalu merasa tenang setelah mencium aroma pizza yang menggoda. Akhirnya hati nomor 22 merasa tenang seketika setelah mencicipi pizza dan ini adalah makanan pertama yang ia rasakan. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Moonwell, dan akhirnya mereka berdua bertemu Moonwell. Moonwell sadar ternyata jiwa Joe masuk ke tubuh kucing. Pekerjaan Moonwell adalah memutar papan iklan sebuah toko. Pada saat ia sedang memutar papan toko tersebut, disitulah jiwa Moonwell secara sadar pergi ke dunia alam gaib. Joe memberitahu Moonwell dirinya harus segera keluar dari tubuh kucing. Dan Moonwell memberitahu caranya adalah melakukan pemindahan astral dengan cara lama. Joe harus ke tempat The Half Note jam 7 malam. Joe tidak sabar untuk masuk ke tubuh aslinya itu. Menurut Moonwell, titik tipis lain terbuka antara bumi dan alam astral itu baru terjadi saat Orcus bergerak ke rumah Gemini. Joe yang tidak mengerti menanyakan kapan itu terjadi. Moonwell membuat janji kepada Joe untuk bertemu di The Half Note pada jam setengah 7 malam. Singkat cerita, Terry yang masih sibuk mencari-cari siapa jiwa yang hilang tersebut di tempat data-data jiwa, Terry pun berjanji akan menemukan jiwa itu. Lanjut ke nomor 22 dan Joe. Joe dan nomor 22 bertemu dengan Dorothy, dan Dorothy merasa aneh kepada Joe. Karena Joe berjalan di tengah keramaian kota menggunakan pakaian rumah sakit. Dorothy Williams melihat Joe. Joe mengira Dorothy akan menganggap dirinya gila. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Joe. Joe pun mendapatkan pesan dari Carly. Carly mengatakan bahwa Joe sudah digantikan oleh orang lain. Tetapi Carly mempunyai rencana agar Joe harus datang lebih awal dari orang itu dan pakailah pakaian yang rapi. Joe kedatangan tamu. Dia adalah Connie, murid di sekolah Joe. Connie datang ke rumah Joe untuk berhenti dari kelasnya dan mengembalikan alat musik ke Joe. Nomor 22 dan Connie pun mengobrol panjang. Menurut Connie, bermain musik itu buang-buang waktu. Sepertinya nomor 22 setuju akan hal itu. Setelah mendengarkan curhatan Connie, nomor 22 sepertinya sedikit demi sedikit telah mengisi kartu pas ke buminya. Nomor 22 bingung kenapa Connie yang tadinya berhenti tetapi akhirnya tidak jadi berhenti. Namun Joe menyuruh nomor 22 fokus untuk menolongnya agar nomor 22 mau tampil. Kembali ke Terry, yang sudah menemukan siapa jiwa yang hilang tersebut. Jiwa tersebut adalah Joe Gardner. Terry pun turun ke bumi untuk menjemput jiwa Joe. Kembali ke Joe, terlihat tubuh Joe yang sudah menggunakan setelan coklat tua yang bagus. Namun Joe kucing mencoba untuk merapikan rambut tubuh Joe. Alhasil si kucing membuat rambut Joe terpotong jelek. Nomor 22 dan Joe pun harus menemui Des. Des adalah tukang cukur kenalan Joe. Joe meminta nomor 22 bertingkah lakulah seperti dirinya. Namun saat berada di tempat cukur, ada seseorang bernama Paul. Paul selalu menganggap Joe tidak akan pernah berhasil. Kemudian nomor 22 menceritakan tentang makna hidup sampai membuat semua orang yang berada di barbershop itu terkesima. Joe dan Des sangat kagum mendengar cerita nomor 22. Namun lagi-lagi Paul berkata bahwa Joe tidaklah istimewa. Siapapun bisa bermain musik jika mau. Tapi nomor 22 membalas perkataan Paul bahwa Paul merendahkan orang lain agar merasa dirinya lebih baik. Seketika Paul merasa sakit hati dan keluar dari barbershop. Kembali ke Terry. Terry yang sudah menemukan bahwa jiwa yang hilang tersebut adalah Joe, langsung menghampiri Joe dan akan bersiap menangkap jiwa Joe. Namun Terry salah menangkap. Terry ternyata menangkap jiwa Paul. Seketika Paul menjadi dingin dan pada saat itu merasakan dinginnya kematian. Terry pun mengembalikan jiwa Paul dan memberi pesan kepada Paul untuk menjauhi makanan olahan.
Kembali ke Joe, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan nomor 22, sangat menikmati dirinya menjadi manusia. Sampai membuat celana yang dipakai nomor 22 robek. Joe pun mengatakan, tidak bisa dirinya tampil dengan celana yang robek. Lalu Joe memutuskan pergi ke toko jahit milik ibunya. Di perjalanan Joe menceritakan tentang ibunya kepada nomor 22. Ibu Joe selalu menentang karir bermusiknya sejak dahulu. Di stasiun kereta bawah tanah, nomor 22 melihat musisi jalanan. Nomor 22 pun terpukau dengan musik yang dimainkannya. Singkat cerita, mereka sampai di toko jahit Ibu Joe. Ibu Joe sangat kesal mendengar bahwa Joe memilih menerima menjadi pemusik jazz daripada menjadi pegawai tetap di sebuah sekolah. Alasan Ibu Joe terungkap bahwa Ibu Joe tidak mau Joe seperti ayahnya yang gagal dalam jazz. Joe mengatakan kepada ibu bahwa musik adalah hidupnya. Mendengar hal itu, Ibu Joe merasa ketulusan hati Joe dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ibu Joe akhirnya memberikan setelan jas peninggalan ayah Joe untuk dipakai Joe. Joe dan nomor 22 melanjutkan perjalanannya menemui Moonwell sesuai janji mereka. Akhirnya mereka sampai di Half Note. Sembari menunggu Moonwell, nomor 22 melihat dan merasakan kenyamanan yang ada di sekitarnya. Sehelai daun jatuh ke tangan nomor 22. Dia merasakan kehidupan di bumi sekarang berbeda dengan apa yang ia percayai dulu. Dan nomor 22 memberitahu Joe bahwa sekarang dia menyukai beberapa hal saat ia menjalani kehidupannya menjadi manusia. Bahkan nomor 22 berpikir mungkin menatap langit adalah apiku atau berjalan. Tapi Joe mengatakan bahwa hal seperti itu bukanlah tujuan hidup. Singkat cerita, Moonwell datang. Moonwell segera bersiap-siap melakukan ritual pemindahan jiwa. Namun nomor 22 menolaknya. Menurut nomor 22, dirinya harus menemukan sedikit lagi percikan apinya di bumi. Tapi Joe berdebat dengan nomor 22. Joe mengatakan bahwa nomor 22 menyukainya karena nomor 22 sedang berada di tubuh Joe. Namun 22 pun melarikan diri dan mengatakan akan menemukan tujuan hidupnya. Joe berusaha mengejarnya dari belakang. Namun di tengah kejar-kejaran tersebut ada Terry yang mengawasi. Terry pun berhasil menjebak kedua jiwa tersebut dan menyeret kembali mereka ke Great Before. Namun para Jerry kaget bahwa nomor 22 sudah mendapatkan kartu pas bumi. Namun nomor 22 bertanya-tanya, apa yang mengisi kotak terakhirku? Namun dengan keras Joe mengatakan bahwa kotak terakhirnya adalah dirinya. Kartu pas nomor 22 diisi dengan api Joe. Namun Joe telah menyakiti hati nomor 22. Dengan sedih hati nomor 22 memberikan kartu pasnya kepada Joe. Dan Joe langsung melompat ke gerbang bumi dan berhasil kembali ke tubuh aslinya. Tapi Joe tidak sadar perbuatannya akan mengantar nomor 22 menjadi jiwa yang tersesat. Singkat cerita, Joe yang sudah kembali ke tubuhnya segera pergi ke tempat Dorothy. Dia mendapatkan kenyataan bahwa dirinya sudah digantikan oleh orang lain. Tapi inilah sifat Joe. Joe yang keras kepala mengatakan kepada Dorothy, satu-satunya tujuan Joe hidup di bumi adalah bermain musik. Joe mengatakan itulah takdirnya dan tidak ada yang bisa menghentikan Joe. Melihat tekad Joe yang kuat, Dorothy akhirnya menerima Joe sebagai pemain pianonya. Di malam itu Joe bermain sangat baik, bahkan Joe mendapatkan tepuk tangan berdiri dari penonton. Setelah selesai penampilan itu, Joe merasa tidak ada yang berubah dari dirinya. Sebelumnya ia berpikir bahwa bermain musik adalah tujuan hidupnya, namun kenyataannya tidak. Namun semuanya sama saja seperti sebelumnya. Setelah sampai di rumah, Joe menyadari hidupnya masih penuh kehampaan. Di saat Joe merenungkan hidupnya, Joe teringat dengan jiwa nomor 22. Joe pun belajar banyak dari nomor 22. Bagaimana nomor 22 bisa menikmati kehidupan dengan keadaannya pada waktu itu. Kemudian Joe memainkan pianonya dengan penuh penghayatan. Jiwa Joe akhirnya bisa terhubung dengan alam gaib dan bertemu Moonwell. Joe mengatakan kepada Moonwell dan meminta bantuannya untuk mencari jiwa nomor 22. Joe pun bertemu jiwa nomor 22 yang sedang tersesat dan sedikit demi sedikit berubah menjadi jiwa monster hitam yang besar. Jiwa yang hilang terobsesi dengan sesuatu yang memutuskan mereka dari kehidupan. Secara teknis, nomor 22 sudah merasakan hidup di bumi, jadi nomor 22 bisa menjadi seperti jiwa-jiwa tersesat tersebut. Singkat cerita, jiwa nomor 22 memasuki Great Before dan mengacak-acak Great Before, sampai nomor 22 mengacaukan seremoni penghargaan untuk Terry. Joe pun mengejar nomor 22 dan masuk ke dalam kegelapan.
Di situ Joe bertemu nomor 22. Lalu nomor 22 meracau dengan mengatakan dirinya tidak berguna. Joe pun meraih tangan nomor 22 dan memberikan sepotong daun yang ia dapat saat berada di bumi. Joe mengatakan bahwa nomor 22 sudah mendapatkan tujuan hidupnya. Joe juga mengatakan bahwa kotak terakhir nomor 22 adalah jika nomor 22 menjalankan kehidupannya di bumi. Perlahan-lahan nomor 22 kembali seperti semula. Singkat cerita, The Great Before, nomor 22 akan bersiap-siap melompat ke gerbang bumi. Nomor 22 yang merasa takut untuk melompat akhirnya ditemani Joe, dan Joe berkata dirinya akan menemani nomor 22 sejauh yang ia bisa. Akhirnya nomor 22 masuk ke dunia bumi. Joe pun kembali ke Great Beyond. Tidak diduga muncul Jerry di belakang Joe. Jerry yang mewakili semua Jerry berterima kasih kepada Joe. Joe yang bingung kenapa Jerry berterima kasih kepadanya. Jerry mengatakan tugas Jerry adalah untuk menginspirasi sebuah jiwa. Tapi jarang sekali Jerry terinspirasi. Maka para Jerry memutuskan untuk memberi Joe kesempatan lagi untuk menjalankan kehidupannya di bumi. Kini kehidupan Joe lebih bijak. Joe yang sekarang tidak selalu terobsesi dengan jazz. Joe tahu yang akan dilakukan. Joe akan menjalankan hidupnya setiap menitnya. Sekian dulu cerita dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka kami ceritain seperti ini. Jika ada cerita-cerita yang ingin kami ceritakan, tulislah di kolom komentar.